Puji Tuhan, Shalom, saudara diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam satu program Renungan Firman Tuhan pada saat hari ini. Saudara, Renungan Firman Tuhan pada saat hari ini saya berikan satu judul, Hidup Ini Pilihan. Saudara, hidup ini pilihan. Ya, tinggal bagaimana kita membawa hidup ini, saudara ya, pada satu jalan Tuhan atau pada jalan kita sendiri. Saudara, langkah awal itu yang membawa kita itu pada satu jalan akhirnya, saudara. Kalau saudara mau dipimpin oleh Tuhan, pada akhirnya saudara tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tetapi ketika saudara tidak mau dipimpin oleh jalan Tuhan, saudara, pada akhirnya saudara pasti menuju pada satu kebinasaan. Karena apa? Kita memunculkan satu kebenaran kita sendiri. Bahkan saudara, ketika kita menuruti apa kata daging, saudara, pasti itu tidak membawa pada satu kebaikan dalam diri kita secara roh, saudara. Itu sebabnya saudara, mari pada saat hari ini kita dipimpin oleh roh Allah. Kita mau dipimpin oleh roh Tuhan. Karena apa, saudara? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini jelas saudara mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu kepastian saudara yang Tuhan berikan. Akulah jalan. Itu sebab saudara, apapun bentuk dari segala kerinduan kita, apapun bentuk dari segala potensi kita untuk hidup di dalam segala keakuan kita secara pribadi, saudara, tetapi itu semuanya mendalam satu kesia-siaan. Karena apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan kepastian itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara. Akulah jalan. Saudara, mungkin saudara berapa banyak orang, saudara, mereka tuh mencari-cari jalan untuk menuju pada satu keselamatan. Memang saudara, ketika mereka munculkan satu kebenaran mereka itu sendiri, saudara, ada satu hal yang belum terlengkapi. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan ini satu kebenaran yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara ya. Karena ada satu kelengkapan yang begitu luar biasa. Dikatakan apa? Akulah jalan. Banyak orang mencari jalan, saudara. Oke, mereka mencari jalan. Tetapi banyak orang tidak menemukan kebenaran. Banyak orang menemukan satu jalan dan kebenaran, tetapi mereka tidak memiliki hidup. Tetapi tegas dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan. Di dalam Yesus Kristus ada jalan, saudara. Ada kebenaran, bahkan ada hidup. Itu sebabnya kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh Tuhan, kalau kita mau dipimpin oleh roh Allah, kalau saudara dan saya mau dipimpin oleh Yesus Kristus Tuhan, saudara, maka kita sampai pada satu kehendak Bapa yang sesungguhnya. Ya, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya kalau saudara dan saya dipimpin oleh roh Allah, maka kita sampai pada satu kehendak Tuhan, bahkan sampai pada satu nilai-nilai kekekalan, yaitu surga. Tegas saudara, di dalam Kisah 4 ayat 12 juga dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam aku. Ini membuktikan, saudara ya, apapun bentuk daripada segala langkah-langkah yang kita kerjakan, saudara, kerinduan kita, kemauan kita yang kita optimalkan, kita maksimalkan untuk mencari keselamatan, dan itu semuanya sia-sia. Karena tegas, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Itu membuktikan ketika kita mencari keselamatan dalam bentuk apapun juga, saudara, mungkin di dalam segala perbuatan kita, ya, berbuat baik, tidak boleh begini dan tidak boleh begitu, saudara, itu tidak menjamin kita hidup dalam satu keselamatan. Tetapi ketika kita menempatkan Yesus Kristus Tuhan di dalam segala sesuatunya, dan itulah keselamatannya sesungguhnya, saudara. Itu sebabnya pada saat hari ini, mari tempatkan hidup kita untuk tetap dipimpin roh Allah, saudara. Jangan ada roh yang lain, saudara. Hidup ini harus dipimpin oleh roh Allah. Kalau ada Tuhan yang lain di dalam hidup kita, mari kita bertobat, saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena saudara ya, banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali orang-orang Kristen, meskipun mereka sudah berlama-lama hidup dalam kekristenan, saudara, tetapi tidak menjamin mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Dia tidak menjamin hidup dipimpin roh Allah sesungguhnya, saudara. Karena saudara, berapa banyak kita menjumpai anak-anak Tuhan ketika diperhadapkan dengan masa-masa seperti ini, saudara ya. COVID-19 yang tidak habis-habisnya, saudara ya. Pandemi, saudara, bahkan muncul varian-varian yang baru. Dan itu banyak membuat setiap kehidupan manusia, saudara, begitu ketakutan, ya, ketakutan, depresi dan sebagainya, saudara. Dan tidak menutup kemungkinan juga, saudara, orang-orang Kristen yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mereka hidup di dalamnya, di dalam kekhawatiran, dipimpin oleh roh yang lain, yaitu apa, saudara? Ketakutan, ya, keraguan-raguan, saudara, kekhawatiran, kepahitan, sakit hati, iri hati, dengki dan sebagainya. Itu sebab, saudara, kalau ada Tuhan yang lain di dalam hidup kita pada saat hari, saudara, ini kesempatan kita bertobat. Karena apa, saudara? Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Mari kita kembali pada satu kebenaran Tuhan yang sudah dicanangkan dalam diri kita, saudara. Supaya apa? Kita selamat
sampai pada tujuan sesungguhnya, nilai-nilai kekal, nilai kerajaan surga yang kita terima. Jangan kita memunculkan kebenaran kita secara pribadi, saudara. Apalagi, saudara, ya, kita dipimpin, dikendalikan oleh keakuan kita, dikendalikan oleh situasi yang sedang terjadi pada saat hari ini, saudara. Hidup ini harus dipimpin oleh Tuhan, saudara. Saudara, mari kita bertanya, saudara, pada saat hari ini, saudara, yang selama ini, saudara, kita sudah menjalani kehidupan ini sebagai orang Kristen. Mari kita bertanya secara pribadi, saudara, hidup ini dipimpin oleh siapa? Saudara dan saya dipimpin oleh siapa pada saat hari ini? Saudara dan saya dipimpin oleh roh apa pada saat hari ini? Saudara, kalau ada roh yang lain, saudara, di luar roh Kristus, mari, saudara, kita bertobat, saudara. Jangan sampai kita pernah dipimpin oleh roh lain, apalagi memberikan, saudara, hati kita, saudara, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh roh setan, saudara, dikuasai dengan segala kegelapan. Mari kita bertobat, saudara. Jangan ada segala kekhawatiran, jangan ada ketakutan, jangan ada kebencian, jangan ada iri hati, jangan ada roh-roh perzinahan, saudara, percabulan, dan sebagainya, saudara. Tetapi jadikan Tuhan di dalam hidup ini untuk memimpin kita. Jadikan Tuhan itu berdaulat atas kita untuk selama-lamanya, saudara. Supaya apa, saudara? Ketika menghadapi masa apapun juga, saudara, kita tetap memiliki kita tetap memiliki satu pandangan, bahkan kita tetap memiliki satu jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6 tadi katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari, saudara, kita memaksimalkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita tetap menempatkan firman, kita tetap menempatkan Yesus Kristus Tuhan di dalam kita melangkah untuk memimpin kita. Apapun bentuk dari persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Jangan sampai ada Tuhan yang lain, saudara. Jangan sampai kita itu dipimpin, dikendalikan dengan roh yang lain. Hati-hati, saudara, ya, kalau kita dikendalikan roh yang lain, artinya, saudara, kita tidak dibawa pada satu jalan keselamatan. Pasti ujung-ujungnya kita celaka. Bahkan, saudara, ke belakang, ke depannya, saudara, pasti kita akan binasa. Dan binasa artinya, saudara, kita tidak hidup dalam segala nilai kerajaan surga, tetapi kita ada dalam satu neraka. Karena apa? Tidak ada pertobatan yang dalam diri kita, saudara. Karena apa? Kita dikendalikan oleh roh yang lain. Roh yang lain di luar roh Tuhan, artinya, saudara, roh iblis. Itu sebabnya, saudara, mari jaga hidup ini dengan hati-hati. Supaya apa, saudara? Perkenan Allah terjadi dalam diri kita. Pada saat hari ini sesungguhnya yang harus kita lakukan, saudara, kejar perkenanan Allah, kejar kekudusan setiap saat, saudara, ya. Supaya apa? Hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Bahkan perkenanan Tuhan itu yang terjadi dalam diri kita, saudara, sehingga membuat hidup kita semakin hari semakin, saudara, mendapat bagian di dalam segala kasih karunia Allah, saudara, diperkenan oleh Tuhan, sehingga, saudara, kita mewarisi nilai-nilai kekal, yaitu kerajaan surga dan kebenarannya, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara, pada saat hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan menjadi satu pembelajaran bagi setiap kehidupan kita. Mari, saudara, hidup ini pilihan. Tetapi tempatkan pilihan itu pada satu pilihan Tuhan, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Jangan hidup dipimpin oleh keakuan kita secara pribadi, apalagi